Pada video kali ini, kita akan membahas contoh-contoh soal pertidaksamaan logaritma matematika peminatan kelas 10 untuk basis dan numerus yang sama-sama memuat variabel X. Tapi, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lain dari saya. Nah, sebelum itu ada baiknya teman-teman pahami dulu konsep dasar dari syarat basis dan syarat numerus, sebagaimana yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek link sebelah sini untuk menyimak konsep dasar dari syarat basis dan numerus supaya nggak kesulitan saat kita sama-sama bahas contoh-contoh soal berikut ini. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama simak pembahasan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, himpunan penyelesaian pertidaksamaan X plus 1 log 2X-1 lebih dari sama dengan X plus 1 log 4X-3 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman perhatikan jika basis pertidaksamaannya mengandung variabel X, maka kita mesti bagi jadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama untuk basisnya di antara 0 sampai 1. Kemungkinan yang kedua untuk basisnya lebih dari 1. Nah, nanti kalau basisnya di antara 0 sampai 1, tanda ketaksamaannya mesti dibalik. Kalau basisnya lebih dari 1, enggak ya. Nah, kita beresin dulu untuk basis di antara 0 sampai 1. Maka syarat untuk basis tinggal kita pindahin aja ini X plus 1-nya ke 0 kecil basis kecil 1 ya. Kan jadi seperti ini. Supaya di tengah-tengah itu hanya X saja, maka kita kurangin 1 masing-masing. Jadi 0 kurangi 1, X plus 1 kita kurangi 1, dan 1 juga kita kurangi 1. Jadi seperti ini. Ini syarat untuk basis. Nah, karena basisnya sama, maka lihat numerusnya sekarang, 2X-1 dan 4X-3. Jangan lupa, tanda ketaksamaannya dibalik. Kemudian 4X-3-nya kita pindahin ke ruas kanan. Dan kalau kita hitung, nanti jadi negatif 2X kurang dari sama dengan negatif 2. Kalau koefisien X-nya negatif, maka nanti saat kita bagi negatif 2, tanda ketaksamaannya mesti berubah ya. Awalnya kurang dari sama dengan, sekarang jadi lebih dari sama dengan. Nanti teman-teman peroleh, untuk pertidaksamaan yang ini adalah X lebih dari sama dengan 1. Belum selesai sampai sini, kita mesti cek syarat numerus. Numerus mesti positif. Numerus yang mana? 2X-1 dan 4X-3. Ya, 2X-1 lebih dari 0. Min 1-nya pindah ke kanan jadi seperti ini. Kita bagi 2 masing-masing ruas. Nanti kita peroleh syarat pertama untuk numerusnya adalah X lebih dari setengah. Satu lagi, 4X-3 lebih dari 0. Min 3-nya pindah ke kanan. Jadi seperti ini. Bagi 4 masing-masing ruas. Jadi X lebih dari 3/4. Kemudian teman-teman urutin angka-angka ini semua dalam satu garis bilangan. Seperti ini. Min 1 paling kecil berarti di pojok ya. Kemudian ada 0, ada setengah, 3/4, dan 1. Nah, untuk angka 1 di sini dia tertutup karena ada tanda sama dengannya. Makanya noktahnya ini terisi. Sisanya bolong. Nah, untuk negatif 1 kecil X kecil 0 dulu. Gimana tuh gambar garis bilangannya? Ini kan? Kemudian X lebih dari sama dengan 1. Ke sebelah sini. Untuk X lebih dari setengah. Ke kanan juga. X lebih dari 3/4. Ke sebelah kanan juga. Ada nggak irisan dari keempat syarat ini? Nggak ada irisannya kan? Kalau nggak ada irisannya, kita simpulkan tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian kemungkinan yang kedua, untuk basisnya lebih dari 1. Maka X plus 1 lebih dari 1, satunya pindah ruas ke kanan, jadi seperti ini. X lebih dari 0. Tanda ketaksamaannya tetap ya. Sekarang ketika kita mau menyelesaikan pertidaksamaan numerusnya, jadi 2X-1, ini tetap lebih dari sama dengan 4X-3. Kemudian pindah ruas aja, 4X-3-nya ke kiri, jadi seperti ini. Kemudian kita peroleh negatif 2X lebih dari sama dengan negatif 2, sehingga X-nya itu kita peroleh kurang dari sama dengan 1. Lalu, langkah selanjutnya, di sini kita cek syarat juga. Syarat numerusnya itu mesti positif. Sama seperti ini sebenarnya ya, 2X-1 lebih dari 0 dan 4X-3 lebih dari 0. Kita selesaikan saja, nanti kita akan peroleh X-nya lebih dari setengah.
Dan untuk 4x-3 yang lebih dari 0, kita peroleh x-nya lebih dari 3/4. Kemudian teman-teman susun semua angka ini dalam satu garis bilangan. Paling kecil 0, kemudian setengah, 3/4, dan 1 paling besar. Yang lebih dari 0 dulu, kemana tuh? Ya, ke sebelah kanan. Kurang dari atau sama dengan 1, ke sebelah kiri. Lebih dari setengah, ke sebelah kanan. Lebih dari 3/4, ke sebelah kanan. Irisan dari keempat syarat ini yang mana? Irisannya yang ini, yang kena semua. Jadi dapat kita simpulkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah 3/4 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Yang satunya yang ada tanda sama dengannya. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 log X plus 6 kali X kuadrat min 3 log 8 tambah X kuadrat min 3 log 8 lebih dari 3 adalah titik-titik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini merupakan contoh soal pertidaksamaan logaritma yang implisit. Jadi, untuk menyelesaikannya, kita harus sederhanakan dulu jadi pertidaksamaan logaritma nanti yang gampang buat kita selesaiin. Caranya gimana? Kalau teman-teman lihat, X kuadrat min 3 log 8-nya ini kan ditulis 2 kali. Kita keluarin aja ya. Jadi seperti ini. Jadi X kuadrat min 3 log 8 kali 2 log X plus 6 plus 1. Lebih dari 3. Gitu. 8 ini kita rubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian 1 yang ini kita rubah jadi 2 log 2. Supaya basisnya sama ya di sini. Kan dalam kurung yang di sini tuh 2 log X plus 6, yang ini 2 log 2. Karena basisnya udah sama-sama 2, nanti ini bisa langsung kita kaliin numerusnya. Kalau 3 yang di sini bisa keluar dari pangkat. Jadi seperti ini. Sehingga nanti ini bisa kita coret teman-teman. 3 di sini sama 3 di sini bisa kita coretkan jadi 1. Gitu. Nah, kemudian log 2 sama 2 log ini ketemu, berarti saling meniadakan. Sehingga nanti kita peroleh pertidaksamaan logaritma seperti ini. X kuadrat min 3 log 2X plus 12 lebih dari 1. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang modelnya seperti ini, kita harus buat dulu satunya menjadi X kuadrat min 3 log X kuadrat min 3. Jadi basis kiri sama basis kanan harus sama. Seperti ini. Nah, inilah pertidaksamaan logaritma yang akan kita bereskan. Nah, nanti karena basis maupun numerus memuat variabel X, maka harus kita bagi 2 kasus. Tapi kita cek dulu syarat untuk numerus yang pasti sama untuk kedua basis tersebut ya. Numerus itu mesti positif. Numerusnya ada 2 di sini ya. 2X plus 12 dan X kuadrat min 3. Berarti 2X plus 12 ini harus lebih dari 0. Pindah ruas aja. Kemudian nanti kita peroleh X-nya lebih dari negatif 6. Selanjutnya, X kuadrat min 3 juga harus lebih dari 0. Kita faktorkan, ini jadi X plus akar 3 kali X min akar 3. Lebih dari 0. Membuat 0-nya kan negatif akar 3 sama akar 3 ya. Jadi nanti kalau misalnya kita cocokkan tandanya ke garis bilangan, kita peroleh X kurang dari negatif akar 3 atau X lebih dari akar 3. Ini syarat untuk numerus yang berlaku nanti untuk 2 kemungkinan basis. Nah, kita uji dulu untuk kemungkinan basis yang pertama, yaitu di mana basisnya terletak di antara 0 sampai 1. Ingat lagi, basis di antara 0 sampai 1 berarti nanti tanda ketaksamaannya harus berubah. Nah, kita fokus sama pertidaksamaan logaritma yang ini, teman-teman. Yang udah kita sederhanain. Basisnya apa? X kuadrat min 3. Berarti seperti ini. 0 kurang dari X kuadrat min 3 kurang dari 1. Nah, masing-masing ruas ini kita tambahin 3 aja. Ini kita tambahin 3. Ini tambahin 3. Ini juga kita tambahin 3. Gitu. Jadi, yang di tengah-tengah itu cuma X kuadrat aja. Artinya nanti kita peroleh 3 kurang dari X kuadrat kurang dari 4. Kalau kita selesaikan pertidaksamaan logaritma ini, nanti kita peroleh X-nya itu terletak di antara akar 3 dan 2. Atau X-nya terletak di antara negatif 2 sampai negatif akar 3. Gitu. Syarat untuk basis selesai. Sekarang kita tinjau numerusnya. Numerusnya ini 2X plus 12. Awalnya tandanya lebih dari X kuadrat min 3. Sekarang jadi kurang dari, teman-teman. Karena untuk basis di antara 0 sampai 1, ingat, tanda ketaksamaannya harus ngebalik.
Ya udah, berarti 2x plus 12-nya kita pindahin aja ke ruas kanan, jadi seperti ini. Kita bisa tulisnya menjadi x kuadrat min 2x min 15 lebih dari 0. Kita faktorkan saja, nanti kita peroleh. Ini pembuat nolnya adalah x sama dengan 5 sama x sama dengan negatif 3. Kemudian kita uji tanda di garis bilangan, kita pilih yang positif, sehingga nanti solusinya adalah x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 5. Nah, di sini syarat-syarat yang warna biru teman-teman iris. Caranya gimana? Kita buat dulu garis bilangan yang memuat angka-angka ini semua. Kita kumpulin dalam satu garis bilangan. Paling kecilnya ini negatif 6, kemudian ada negatif 3 ya, yang ini. Ada negatif 2, negatif akar 3, terus sampai 5 di sini yang paling besar. Nah, untuk syarat yang pertama dulu di sini kita uji. X lebih dari negatif 6. Berarti ini ke sebelah kanan. Gitu. X kurang dari negatif akar 3 atau X lebih dari akar 3. Berarti satu ke sebelah kiri, satu ke sebelah kanan. Berangkatnya dari akar 3 ya. Semua ini tandanya lubang, nggak ada yang terisi karena nggak ada sama dengan pada tanda ketak samaan semuanya. Terus yang ketiga syaratnya, X di antara akar 3 dan 2 dan X di antara negatif 2 sampai negatif akar 3. Berarti satu ke sini, satu lagi ke sini. Kemudian syarat yang keempat, X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 5. Satu ke sebelah kanan, yang lebih dari 5. Satu lagi ke sebelah kiri, yang kurang dari negatif 3. Cari mana yang kena irisan 4-4-nya. Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, kita simpulkan untuk basis di antara 0 sampai 1. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, kemudian kita harus cek kemungkinan yang kedua. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, di mana basisnya lebih dari 1. Ya, untuk syarat numerusnya ini tetap sama, karena numerusnya nggak berubah. Jadi kita fokus sama pertidaksamaan logaritma yang ini aja. Ya, numerusnya kan tetap 2x plus 12 dan x kuadrat min 3. Nah, sekarang teman-teman lihat basisnya yang mana? X kuadrat min 3. Dia harus lebih besar dari 1. Kita selesaikan aja. Satunya pindah ke kiri jadi seperti ini. Kemudian kalau kita faktorkan, ini jadi X kurang 2 kali X plus 2 lebih dari 0. Selanjutnya kita peroleh solusi dari pertidaksamaan ini adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2. Satu lagi untuk penyelesaian pertidaksamaan numerusnya sekarang. Ingat, basis lebih dari 1, berarti tanda ketak samaannya awalnya lebih besar, tetap lebih besar. Nah, 2x plus 12-nya kita pindahin aja ke sebelah kanan, supaya koefisien x kuadratnya tetap positif ya, jadi kita gampang menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Dan kalau kita tulis jadi seperti ini, x kuadrat min 2x min 15 kurang dari 0. Kita faktorkan, cari pembuat nolnya, x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 3. Uji tanda di garis bilangan, maka kita akan peroleh nanti solusinya adalah x di antara negatif 3 dan 5. Nah, dari keempat syarat ini kita iris dalam satu garis bilangan. Jadi kita urutkan dari angka yang paling kecil, di sini ada negatif 6, sampai yang paling besar itu ada 5 ya. Kita petik angka-angkanya aja, kita satuin dalam satu garis bilangan. Syarat yang pertama, X lebih dari negatif 6, berarti ke sebelah kanan. Syarat kedua, X kurang dari negatif akar 3 atau X lebih dari akar 3. Satu ke kiri, satu ke kanan. Syarat ketiga, X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 2. Ini satu ke sebelah kanan, satu ke sebelah kiri. Berangkatnya dari negatif 2 dan 2 ya. Satu lagi, X di antara negatif 3 sampai 5. Berarti yang ini kan? Nah, yang kena 4-4-nya yang mana? Di sini. Yang ini kan? Jadi dapat kita simpulkan, solusi dari pertidaksamaan ini untuk basis lebih dari 1 adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 2 atau X di antara 2 sampai 5. Nggak ada sama dengannya ya, karena nggak tertutup ini kan. Jadi noktahnya lubang. Sudah seperti itu saja. Gampang kan? Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal pertidaksamaan logaritma yang basis dan numerusnya sama-sama mengandung variabel X. Berikut ini saya berikan 7 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya.
Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.